terima kasih atas segala limpahan kasih setia dan anugerah yang tak pernah habis kami terima di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas pujian penyembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dan Kau yang kami berkati pada doa bangsa pagi hari ini. Dari awal mulanya hingga akhir, biarlah kamu saja yang kami muliakan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
Tuhan, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah Tuhan mulai dari bibir kami ya Tuhan Yesus untuk terus mengutarakan suara-Mu, nasihat-Mu juga atas tuntunan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan kuduskan ya Tuhan tubuh jiwa kami ya Tuhan, dan ampuni setiap dosa kami ya Tuhan Yesus, agar setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, yaitu firman yang benar-benar dari Engkau yang penuh dengan kekudusan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya rasakan ya dingin ya. Dingin. Saya tadi berjalan ya, dalam perjalanan ya bertemu dengan abahnya ya, Christian dan Mas Tiadi. Aduh, Om, nggak dingin Om? Nah, saya bilang enggak. Tapi ketika masuk di sini, saya merasakan dingin sekali. Itu adalah berarti ada tanda-tanda hadirat Tuhan ada di sini. Bagaimana Mati? Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita langsung saja ya, karena waktunya mungkin hanya 1,5 jam ya, jadi agar dipercepat sedikit saya 15 menit. Nah di sini mari kita buka di Efesus 4 ya, Efesus 4 sudah ketemu Bapak Ibu, dan ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-31 ya. Perikopnya mengatakan yaitu manusia baru. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus ya, di sini kita sudah menjadi manusia yang baru ya. Artinya apa? Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan pengikut Kristus, dan kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan kita sudah menjadi manusia baru, dan manusia yang lama harus kita tanggalkan ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan kalau kita sudah menjadi manusia yang baru, hendaklah kita apa? Yaitu di Efesus 4 ayat 29 mengatakan ya, kita sebagai manusia baru dan manusia yang sudah menjadi pengikut Kristus, firman Tuhan mengatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun ya, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan yang terakhir yaitu segala kepahitan, kegeraman, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian segala kejahatan ya. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya di sini Bapak Ibu, ya saya juga ya pada mulai kemarin itu saya belajar mestinya di atasnya ya ayatnya itu apa? Yaitu tentang karunia. Tapi Tuhan yang menuntun saya yaitu dengan firman-Nya, yaitu ya, apa? Kamu kasih firman ini aja, yaitu apa? Tentang manusia baru. Karena apa? Saat sekarang ini banyak sekali ya manusia baru, orang yang bertobat, banyak sekali yang bisa jatuh dalam dosa. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan kotor ya, oleh karena apa? Perbuatan yang menjengkelkan ya. Dan ini Bapak Ibu ya, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita sudah bertobat, dan kita sudah dibaptis ya, sudah dibasuh tubuh kita yang kotor menjadi manusia yang baru. Hendaklah kita apa? Melakukan yaitu suatu perbuatan yang benar.
dan baik. Yaitu untuk apa? Pertama-tama yaitu untuk membangun, ya, membangun orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang membangun orang di sekitar kita, orang yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih keduniawiannya sangat kuat. Dan di situ Bapak Ibu, kalau kita sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan melakukannya itu apa? Untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang membangun. Artinya apa? Yang menjadi teladan, ya. Bahasa viralnya menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Dan di sini Bapak Ibu, kita perlu yaitu menjaga mulut kita, ya. Mulut kita, agar mulut kita tidak mengeluarkan segala kata-kata yang kotor, kata-kata yang yaitu kata-kata yang bisa menjengkelkan, dan kata-kata yang bisa mendatangkan dosa, ya. Sini ya. Jadi janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan yang kedua, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memberikan kamu menjelang hari penyelamat. Di sini ya, ini adalah suatu nasihat, ya, nasihat, ya, dari Rasul Paulus, juga semua para nabi, semuanya itu menasihatkan kepada kita. Kalau kita di dalam kehidupan kita yang baru, manusia baru, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Ya, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang memimpin hidup kita, dan Roh Kudus yang membawa kita apa? Untuk kita menerima keselamatan dari Tuhan. Ya. Jadi jangan sekali-sekali yaitu mendukakan Roh Kudus. Yang mendukakan Roh Kudus itu banyak sekali. Ya, ya, caranya, ya, iblis memakai kita untuk mendukakan Roh Kudus itu sangat banyak sekali. Itu apa? Pertama, mencemarkan tubuh kita, ya, merusak tubuh kita. Itu juga salah satu mendukakan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, yuk kita orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hendaklah kita menjaga yaitu kehidupan kita yang penuh kekudusan. Artinya janganlah kita melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, tetapi ingat, ya, ya, kadang-kadang itu kita kalau mau berbuat dosa, ya, atau kita mau melakukan sesuatu yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, ada suatu suara atau suatu bisikan dari hati kita yang paling dalam. Jangan melakukan hal-hal yang merusak tubuh. Jangan melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Contoh-contohnya banyak sekali, ya Bapak Ibu, ya. Seperti saya dulu, ketika saya belum bertobat, ya, saya merajam tubuh saya dengan tato. Itu sudah salah satunya bentuk yaitu mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Nah, apa? Kita jaga, ya, jaga kekudusan, jaga kesucian. Dan saya juga dulu pernah jatuh di dalam dosa, ya, itu sebelum saya bertobat, saya seringkali banyak melakukan hal-hal yang menyakitkan pasangan hidup saya, ya. Pasangan hidup saya melakukan perselingkuhan, melakukan memakai macam ini. Itu semua sudah termasuk mendukakan Roh Kudus. Tetapi setelah saya mengalami hidup baru, menjadi manusia baru, barulah tersadar, berarti saya ini dulu banyak sekali berbuat dosa, ya, banyak sekali melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan di sini, ya, kita yang sudah menjadi manusia baru, ya, kita harus belajar jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, ya. Karena apa? Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Untuk kita menerima yaitu keselamatan. Jadi hendaklah kita peka akan suara Roh Kudus.
sedikit suara Tuhan, baik melalui firman Tuhan ya, yang diperkatakan melalui mulut hamba-hambanya, baik kita dengan mendengar atau kita membaca firman Tuhan. Milikilah suatu keberkahan agar apa? Agar kita mengerti mana yang baik dan mana yang benar, mana yang mendukakan Roh Kudus dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi di situ banyak sekali ya terjadi, yaitu satu penyimpangan dalam kehidupan saya waktu saya belum bertobat, dan semua itu juga akhirnya apa? Yaitu kalau kita melakukan suatu perbuatan jahat, ya, perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu karena bisa menimbulkan itu akal kepahitan, baik dengan apa? Dengan perkataan, baik dengan tingkah laku saya itu banyak terjadi dan yang banyak membuat akal kepahitan. Dan di sini firman Tuhan dikatakan setelah saya melakukan pertobatan, ya, saya dirubah menjadi manusia yang baru. Dan ayat 31 mengatakan, ya, karena dulu banyak sekali akar kepahitan yang saya tanamkan, ya, baik itu pada istri saya, pada anak-anak saya, tapi semua itu bisa diubahkan oleh satu pertobatan. Dan yang ke-31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, ya. Yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, dulu ya kadang-kadang saya masih teringat, dan istri saya juga teringat, kamu dulu hidup mencela, ya, kamu buat menangis terus, ya, menangis terus setiap hari, yang ada itu kayak percekcokan, ya. Wih, yang satu mengatakan, oh kamu gini, selalu duduk, yaitu saling mengkambing-kambingkan. Itulah terjadi yang menjadi akar kepahitan, ya. Dan di situ ya, jadi kita yuk, kalau kita sudah menjadi manusia yang baru, ya, hendaklah ya semua perkataan kotor dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita, dan jadikanlah kehidupan kita itu untuk membangun, ya, membangun apa? Iman orang bertumbuh, membangun untuk orang yang semakin dewasa kepada Tuhan. Dan janganlah kita menjadi apa? Yaitu menjadi dengan perbuatan kita menjadi akar kepahitan. Itu apa? Dengan apa? Dengan perkataan fitnah, ya. Pertama-tama itu sebagai manusia yang lama banyaklah melakukan hal-hal yang kurang berkenan, yaitu fitnah, ya, kejahatan, ya. Ini kita harus dirubah, ya. Dirubah menjadi seperti apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ya, yang lain, ya, supaya seperti apa? Seperti Tuhan sudah memberikan kepada kita, yaitu kasihnya, ya, kasihnya, dan sehingga kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar dikasih Tuhan, disayangi Tuhan, dan hendaklah kita menjadi orang-orang yang ramah, ya, ramah terhadap seseorang, ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Jadi poinnya, yuk kita berubah, kita menjadi orang yang bisa menjadi teladan, orang yang tidak menimbulkan akar kepahitan, ya. Orang yang bisa membangun iman percaya orang lain kepada Tuhan, ya. Dan di sini memang banyak sekali tantangannya itu, yaitu dalam kehidupan kita, ya. Jadi firman Tuhan hanya 15 menit, ya, banyak yang saya potong, tapi biar Roh Kudus yang menyempurnakan. Amin. Jadi ketiga hal itu haruslah kita pegang teguh, ya. Jangan membuat akar kepahitan, tapi
Jadikanlah hidup kita untuk membangun orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan bila Tuhan Yesus dan firman ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, kepada orang-orang di sekitar kami, untuk mereka semua ya Tuhan dapat terus dekat kepada Engkau dan jauh dari perbuatan dosa, dan juga terus dapat mengenal Engkau sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi manusia yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saling berdiri, saling mendoakan. Kenapa? Tanya ini kami kalau lengkap, kita mulai dari yang ini dulu.
kepadamu. Kami berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami telah dituntun pada untuk berbuat firman-Mu. Kami telah menanggalkan manusia yang lama kami telah menjadi manusia baru. Biarlah semua sikap tinggalkan perkataan kami menjadi berkat yang membangun banyak orang. Terima kasih kami memberkati Pak Yohanes dan keluarganya Tuhan. Percaya perkataan anak Yesus dan beliau. Sebagaimana kami Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami mendengarkan firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami percaya perkenananmu, pertolonganmu, perlindunganmu, tuntunanmu, bahkan teguranmu beserta kami dan segenap orang beserta. Sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal ada atas kami semua, karena kami tahu bahwa Immanuel Allah beserta kami. Dengan keyakinan Tuhan kami bersiap dengan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu angkatan kita terimalah semua berkat yang datang dari Bapa di surga, yang kita terima melalui Tuhan dan Selamat kita Yesus Kristus, yang kita nikmati selalu dalam surga Allah Roh Kudus. Terimalah semua berkat Tuhan itu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan Amin. Jadilah berkat dalam nama Yesus. Jumat merah. Oh ya, Jumat ini seragamnya kalau bisa pakai merah ya, biasanya ya. Merah, merah, merah.